Selamat berjumpa lagi. Mari belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Siap mengikuti daring hari ini? Jangan lupa berdoa ya, biar kegiatan daring ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk anak-anakku, kalian rindu nggak dengan sekolah kita? Kalian pasti rindu dengan teman-teman, rindu dengan Bapak Ibu Guru. Makanya Bu Niken mewakili dari Bapak Ibu Guru bertemu dengan kalian dalam pembelajaran nanti IPS. Semangat anak-anak. Saya semoga berdoa terus, semangat wabah ini segera berlalu. Jadi kita bisa bertatap muka langsung, tidak daring. Yang kamu elulukan, yang kamu rindukan akan ketemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Ya udah, tadi udah berdoa ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Anak-anak, kalian pasti rindu dengan sekolah kita. Kalian pasti rindu dengan Bapak Ibu Guru kita. Kalian pasti rindu dengan teman-teman kita, dengan celotehan teman-teman kita, dengan Bapak Ibu Guru kita. Makanya Bu Niken berusaha untuk mengingatkan kalian kembali dengan kerinduan yang ada di sini. Kalian perhatikan Bu Niken berdiri di mana? Bu Niken berdiri di halaman sekolah. Untuk mengobati rasa rindu kalian, maka Bu Niken berusaha untuk mengingatkan rasa rindumu itu kepada sekolah kita tercinta ini. Perhatikan wajah baru sekolah kita, warnanya sangat indah. Halo anak-anak, ketemu lagi ya. Hari ini kita belajar mengenal ASEAN. Bu Niken memberikan materi nanti. Kalian paling sudah membaca buku-buku yang kemarin Ibu tugaskan untuk dibaca, dipahami, terus dibuat rangkuman berupa tanya jawab. Sudah ya? Saya yakin sudah. Kalian semua the best semua ya. Sekali lagi anak-anak, ASEAN itu kalian pernah dengar. ASEAN itu adalah organisasi kawasan Asia Tenggara, terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan kalian mesti sudah membaca, ASEAN itu merupakan kerjasama regional dalam kawasan satu wilayah, yaitu Asia Tenggara. Kalian paham juga anak-anakku, perlu diketahui bahwa ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Itu pendirinya antara lain ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan Filipina. Itulah pertama kali yang membentuk negara ASEAN ya. Jadi ASEAN itu pendirinya ada 5 negara, pelopornya itu. Terus kemudian lama-lama berjalannya waktu, ASEAN itu bertambah lagi dengan 5 anggota, antara lain ada Myanmar, ada Vietnam, ada Laos, ada Vietnam, ada Kamboja. Nah, itu akhirnya bergabung lagi menjadi ASEAN tersebut. Jadi ASEAN jumlahnya anggotanya 10, tapi terakhir itu yang menjadi anggota lagi adalah negara Timor Leste. Jadi ASEAN sekarang ada 11 karena Timor Leste masuk terakhir ya. Selain itu anak-anakku, di kawasan Asia Tenggara itu letaknya sangat-sangat strategis. Kenapa strategis? Karena kawasan Asia Tenggara itu letaknya, ada letak geografisnya sangat strategis. Mengapa? Karena letak geografis Asia Tenggara itu adalah dikelilingi 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan benuanya yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara adalah benua Asia dan benua Australia. Itulah letak geografis. Jadi nanti kalian kalau ada pertanyaan, sebutkan letak geografisnya Indonesia
Asia Tenggara itu adalah 2 benua, 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benuanya 2, benua Asia dengan benua Australia, gitu nggih. Dan yang jelas keuntungan letak geografis seperti itu mengakibatkan letak wilayah kawasan Asia Tenggara itu mempunyai letak yang sangat strategis. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kawasan Asia Tenggara itu dilalui oleh jalur-jalur perdagangan internasional. Nah, kenapa kok strategis? Karena apa? Dapat menguntungkan wilayah yang dilalui oleh negara-negara luar yang singgah di tempat kawasan Asia Tenggara. Contohnya, kapal Amerika mau berlayar transit dulu di kawasan Asia, entah itu berhenti di Indonesia, berhenti di Malaysia, berhenti di Kamboja, itu otomatis bayar parkir. Kalau bayar parkir seperti itu, otomatis negaranya untung apa tidak? Yang jelas untung ya. Kalau untung berarti bisa menambah devisa. Selain itu, batas-batasnya Asia Tenggara paling utara, berarti kalau arah mata angin utara itu paling atas ya, itu berarti mana? Itu termasuk di Laut Tiongkok ya. Terus yang di sebelah selatan itu ada Papua ya. Selatan itu ada Papua. Oh, di sebelah baratnya itu ada Hindia. Sebelah kirinya itu ada Timur Leste. Sekali lagi saya ulang, maaf ya. Yang utara tadi adalah Laut Tiongkok. Yang selatan mana? Ayo, selatan itu adalah Timor Leste. Timur itu Papua Nugini. Barat siapa? Hindia ataupun Bangladesh. Itu batas-batasnya. Jadi kita dikelilingi oleh Papua Nugini, ada Timor Leste, ada Hindia, dan yang jelas semua itu adalah merupakan batas-batasnya kawasan Asia Tenggara. Selain itu anak-anak, kawasan Asia Tenggara itu juga mempunyai tipe-tipe negara. Kalian pasti ingat ya, sudah baca ya. Tipe-tipe negara di kawasan Asia Tenggara itu ada 4 tipe. Yang satu, tipe melingkar ya. Tipe melingkar itu adalah negara Kamboja. Kamu perhatikan peta Asia Tenggara. Itu di situ ada peta negara Kamboja, kamu perhatikan bentuknya seperti lingkaran. Itu adalah Kamboja. Terus negara yang berbentuk kepulauan ya. Negara berbentuk kepulauan itu kalian pasti langsung bisa menyebut siapakah negara yang berbentuk kepulauan. Itu adalah Indonesia. Jadi kawasan Asia Tenggara itu kalau disebut mana kawasan yang termasuk bentuknya pulau-pulau, kamu lihat peta, kamu pasti bisa menyebutkan. Oh, 1 Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Singapura. Itu negara tersebut berupa pulau-pulau. Buktinya apa, Bu? Kok berupa pulau-pulau? Kalian bisa menyaksikan Kalimantan, Jawa itu jadi satu apa terpisah? Pulau satu dengan yang lain terpisah, dipisahkan dengan air, perairan, ya apa tidak? Nah, itulah namanya kepulauan. Terus ada yang berbentuk memanjang ya, Vietnam itu memanjang. Ada bentuk yang berbentuk kompleks. Kompleks itu dalam arti adalah beragam seperti tangan panjang, memanjang gitu ya. Itu siapa yang di situ adalah Muang Thai dan Filipina. Itu anak-anak dalam letak geografisnya Asia Tenggara kalian harus paham ya. Jadi Asia Tenggara itu letak geografisnya ada 2 samudra, 2 benua. Samudra Hindia dan Pasifik, benua Asia dan Australia. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan anak-anakku? Kalau kalian bertanya boleh nanti kalian langsung tanya di WA grup kita. Terima kasih. Terus
Halo, lanjut di sini ya anak-anak. Berhubungan dengan materi tadi, Bu Niken menyampaikan lagi tadi kan letak geografisnya. Jadi kawasan Asia Tenggara itu ada keruangan, bentuk keruangannya seperti apa. Jadi keruangan Asia Tenggara itu kan tadi ada berapa? 11 negara ya. 11 negara anggota ASEAN. Dan jadi kamu harus selalu ingat loh, siapakah sejarah negara-negara ASEAN itu? Kalian harus bisa menyebutkan 11 negara. Selain itu anak-anak, kalian di sini akan bagaimana hubungan antar keruangan Asia Tenggara. Sekali lagi, kalian harus selalu ingat bentuk keruangan itu apa toh? Saling berinteraksi. Mengapa kok negara ASEAN itu ada interaksi? Karena mereka mengadakan komunikasi timbal balik. Interaksi itu adalah komunikasi yang dilakukan secara timbal balik itu ya. Syaratnya komunikasi apa? Interaksi apa? Ya ada komunikasi, ada kontak sosial. Sekali lagi di dalam keruangan ASEAN itu hubungannya apa? Bagaimana hubungan keruangan antar negara ASEAN? Kuncinya satu, kalian harus ingat identitas masing-masing negara. Kalian harus tahu siapakah yang masuk negara-negara ASEAN. Sekarang Ibu ambil contoh Indonesia gitu aja ya. Indonesia. Saya ingin mengingatkan kalian tentang Indonesia. Kalian harus tahu, harus paham identitas Indonesia itu apa. Identitasnya apa? Ya. Identitasnya antara lain ya. Satu, Indonesia itu pemerintahannya berbentuk apa? Ya, pemerintah berbentuk republik ya. Terus dipimpin oleh siapa? Presiden. Lagu kebangsaannya apa? Indonesia Raya. Benderanya apa? Merah putih. Kalian harus hafal benar bendera. Oh ini bendera Indonesia. Oh itu bendera Malaysia. Oh itu bendera Thailand. Oh itu bendera Vietnam, Myanmar. Harus paham. Kenapa? Karena merupakan identitas suatu negara. Jadi suatu negara itu harus punya identitas. Identitasnya yang menunjukkan ciri khasnya apa? Contohnya lagi, identitas Indonesia mempunyai suku berapa? Ada berapa suku? Ada suku Jawa, ada suku Batak, ya, Minang, ya. Itu merupakan suku, ya. Terus suku, ada juga agama Indonesia ada berapa? Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ya. Terus ada Konghucu gitu ya. Nah, itu kalian harus tahu persis. Harus memahami. Makanya tugasnya Bu Niken, kalian di rumah meskipun belajar di rumah kalian harus dibaca bukunya berulang-ulang. Biar belajar itu efisien dan efektif. Kalau IPS syaratnya cuma satu, sering dibaca dan dipahami. Karena apa? Karena guru yang tidak akan bosan mendengar pertanyaan murid, menjawab pertanyaan murid 24 jam adalah buku. Kuncinya itu. Jadi kalian nanti kalau belajar harus selalu dibaca, gitu ya. Sekali lagi, itulah Indonesia. Identitas Indonesia harus tahu. Terus satu lagi yang harus kamu ingat, Indonesia mempunyai mata uang apa? Nah, mata uangnya adalah rupiah. Terus kamu nanti ditanya, oh kalau Singapura dolar, harus paham, oh dolar. Jadi nanti kalau main ke Singapura kamu jangan bawa rupiah, kan? Nah, dolar. Tukar dulu. Cara nukarnya gimana, Bu? Nukarnya di bank, ya, money changer. Money changer itu adalah tempat penukaran mata-mata uang asing. Itu nggih. Paham? Ya, saya yakin anak-anak semua pasti bisa mengikuti. Selain itu, setelah mengetahui Indonesia, kalian kalian harus paham letak geografisnya Indonesia. Letak geografisnya Indonesia sama dengan letak geografisnya Asia Tenggara. Asia Tenggara 2 benua 2 samudra, sama Indonesia juga 2 benua 2 samudra. Cuma yang membedakan adalah letak astronomisnya.
Kalau Indonesia letak astronomis itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 91 bujur timur sampai 145 bujur barat. Ya. Bujur timur, maaf. Ulang lagi, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 91 sampai 145 bujur timur. Ya. Itu kalian harus paham kenapa kok ada 6 sampai 11 lintang utara. Apa itu maksudnya, Bu? Pertanyaan kalian seperti itu ya. Itu sebetulnya menggambarkan bahwa Indonesia terletak di garis lintang. Kalau Indonesia terletak di garis lintang, itu Indonesia berada di kawasan garis khatulistiwa. Perlu kalian ingat, kawasan Asia Tenggara itu semua negara-negaranya berada di kawasan garis khatulistiwa. Jadi mayoritas kawasan Asia Tenggara itu adalah mata pencariannya agraris. Mengapa kok agraris? Karena iklim kawasan Asia Tenggara itu adalah iklimnya tropis. Kalian mesti ingat, ciri-ciri iklim tropis itu yang seperti apa ya? 1. Iklimnya tropis itu berarti iklim tropis itu dikatakan iklim tropis karena apa? Karena iklim itu mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di dalam musim ciri-ciri iklim tropis itu salah satunya suhunya hangat. Terus intensitas hujannya ada. Yang ketiga, disinari matahari sepanjang tahun. Kalian merasakan nggak kalau kalian berada di iklim tropis? Kalian merasakan tentunya ya, karena kita ada musim hujan. Musim hujan itu dimulai dari kapan? Dari bulan September sampai Maret, musim hujan. Terus kalau musim kemarau dari Maret sampai September. Itulah keadaan yang ada di Indonesia. Jadi musim iklim tropis adalah iklim di mana suhunya hangat, ciri-cirinya ya. Terus disinari matahari sepanjang tahun. Yang ketiga, intensitas curah hujan. Itulah dari iklim tropis. Baiklah anak-anak semuanya, kita telah belajar mengenal negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan dengan materi tersebut kalian akan memahami, bisa mempelajari, akhirnya nanti kalian paham. Oh, ternyata negara-negara ASEAN itu seperti itu, ada beberapa negara kalian harus bisa menyebutkan. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, besok adalah interaksi keruangan antar negara ASEAN. Jadi sekali lagi terima kasih untuk anak-anakku semua, semangat dan jangan lupa terus berdoa. Saya akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat anak-anak.